Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adi Ibnu Puji Padilla. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita seputar MTSNA. Jadi pada kesempatan kali ini kita masih membahas yang namanya VPN tunneling. Nah, untuk VPN tunneling ini ada beberapa jenis ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas terkait jenis yang pertama itu LIP, lalu yang kedua ada PPTP, lalu yang ketiga itu ada L2 TIP dan plus IPsec. Nah, untuk yang terakhir kita akan membahas yang namanya PPPoE ya teman-teman. Jadi langsung saja ya teman-teman. Nah, di sini untuk PPPoE ini dia berbeda dengan jenis yang lainnya ya teman-teman. Nah, jadi untuk PPPoE ini biasa digunakan pada layer 2 koneksi. Nah, jadi untuk PPPoE ini dia merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Nah, PPPoE juga dia salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik. Nah, PPPoE juga dia bisa memberikan autentikasi, enkripsi dan kompresi ya teman-teman, jadi lebih aman. Oke. Seperti itu ya teman-teman, sedikit perkenalan terkait PPPoE. Oke, kita langsung saja mulai. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologi teman-teman. Untuk topologinya di sini saya sudah menambahkan dua router, yang dimana pada router pertama itu kita ibaratkan sebagai ISP, lalu yang kedua itu kita ibaratkan sebagai klien ya teman-teman. Oke. Jadi di sini saya menambahkan lab baru ya teman-teman, untuk kalian yang masih di lab sama dan ada konfigurasi yang sebelumnya, kalian bisa hapus saja ya teman-teman semuanya, jadi seperti lab baru ya teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, di sini untuk router pertama itu kita masuk terlebih dahulu. Oke, kita coba login ya teman-teman. Kita end dulu, ini mikrotiknya baru soalnya. Oke, selanjutnya kita ke si kliennya. Oke, kita login juga ya teman-teman. N lalu Ctrl C. Nah, di sini kita coba goyangkan sedikit ya teman-teman agar tidak error dan tidak lag. Oke. Di sini masih lag ya teman-teman. Oke, sudah bisa. Nah, selanjutnya kita akan coba ganti hostname-nya ya teman-teman. Kita coba ke sistem, lalu identity, kita set name, lalu untuk name-nya itu kita masukkan router ISP ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita coba ganti untuk hostname-nya yang ini ya teman-teman, yang si kliennya juga. Kita coba sistem identity lalu set name. Nah, di sini kita masukkan nama si kliennya ya teman-teman. Jika sudah, oke, sudah selesai. Nah, untuk yang ininya masih agak lag ya teman-teman. Oke, sudah aman. Nah, yang selanjutnya kita akan menambahkan dua klien ya teman-teman. Kita akan menambahkan dua virtual PC. Oke. Sebelum itu kita rename dulu ya teman-teman agar tidak pusing. Kita
kita save. Nah, kita save. Kita coba konekkan ya teman-teman, sambungkan ke router kliennya. Oke, kita coba nyalakan. Nah, mungkin cukup ini saja ya teman-teman untuk setup topologi, dan selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi PPPoE ini ya teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, sorry sebelumnya kita coba lihat dulu ya teman-teman untuk IP address-nya. Coba lihat IP address. Print ya teman-teman. Nah, di sini sudah mendapatkan IP secara DHCP. Kita coba lihat untuk yang IP address-nya yang si client. Di sini belum ada ya teman-teman. Nah, di sini kita akan setting terlebih dahulu secara statis. Kita buka Winbox terlebih dahulu ya teman-teman. Winbox. Oke, agak lag ya teman-teman. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, ini lag ya teman-teman. Ntar kita coba masuk lagi. Nah, di sini kita coba run administration ya teman-teman. Di sini belum muncul. Oke, kita tunggu saja. Soalnya agak lag ya teman-teman untuk laptopnya ini. Nah, kita jalankan sebagai administrator. Oke. Selanjutnya kita masuk ke si router ISP. Kita connect. Oke, jika sudah, kita coba ke IP address ya teman-teman. Kita coba tambahkan secara statis. Nah, di sini saya ingin IP-nya itu 192.168.145 lalu 182 ya teman-teman. Jangan lupa prefixnya. Lalu untuk ethernya itu ether 1. Kita play. Lalu oke. Jika sudah, nah selanjutnya kita coba login ke Romon ya teman-teman. Jadi kita akan masuk ke kliennya melalui fitur Romon. Oke, seperti itu. Kita tunggu ya teman-teman. Soalnya di sini agak lama ya. Kita coba cancel lagi. Kita connect. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba rapihkan terlebih dahulu untuk si Winbox-nya ini. Nah, jadi IP-nya itu kita kosongkan aja ya teman-teman. Untuk yang terisi itu hanya di si ISP ini ya teman-teman yang kita ibaratkan. Oke, seperti itu. Kita coba rapihkan lagi untuk yang ininya. Oke, nah di sini saya akan coba ya teman-teman, kita IP address print terlebih dahulu. Nah, di sini untuk ether 1 dia IP-nya ini ya teman-teman. Kita coba add text. Nah, di sini 192.168 titik berapa tadi, 145 itu 82 ya teman-teman. Jika sudah, kita simpan di sini ya teman-teman. Oke, di sini aja. Oke, jika sudah, selanjutnya kita coba add lagi. Untuk ininya kita ibaratkan sebagai
Yang pertama itu kita ibaratkan sebagai server. Lalu untuk yang si klien ini, yang kedua ini kita ibaratkan sebagai klien ya teman-teman. Oke, kita klien. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan konfigurasi PPPoE ya teman-teman. Nah, di sini untuk topologinya sudah benar ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan konfigurasi PPPoE ini. Nah, pertama-tama kita akan konfigurasi IP mungkin ya teman-teman. Nah, di sini misal router ISP ini akan ditanamkan PPPoE server, dan maka di sisi customer harus diisikan yang namanya PPPoE client ini ya teman-teman, seperti itu. Jadi si client juga, jadi si router customer ini dia akan perlu yang namanya autentikasi username dan password, sehingga akses internet yang didapatkan oleh si router customer ini dia mendapatkannya secara aman ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita bisa langsung saja ke Winbox ya teman-teman. Untuk yang pertama kita masuk ke si ISP terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba cek terlebih dahulu IP address. Nah, di sini IP address itu cuma ada satu ya teman-teman, yang terhubung ke Ether 1. Lalu untuk yang Ether 2-nya jangan diisi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke menu PPP, lalu ke PPPoE servers. Nah, di sini kita add. Nah, untuk name-nya itu sendiri kita bisa masukkan bebas ya teman-teman. Misal di sini saya ingin service strip PPPoE terus nama saya ya teman-teman. Selanjutnya untuk interface-nya itu kita bisa masukkan Ether 2. Nah, oke. Jika sudah, kita apply lalu oke. Play lalu oke. Nah, di sini saya ingin router customer itu sebagai customer ya, ingin terkoneksinya ke PPPoE server ini harus terautentikasi username dan password. Nah, jadi kita bisa ke menu secret, lalu kita add. Nah, di sini untuk name-nya itu sendiri kita bisa masukkan PPPoE strip nama kalian ya teman-teman. Lalu untuk passwordnya itu 123 misal. Oke, jika sudah, untuk service-nya itu kita masukkan yang PPPoE. Lalu selanjutnya untuk local address-nya kalian sudah paham ya teman-teman. Jadi untuk local address-nya itu berada di sini ya teman-teman. Oke, di bagian Ether 2, lalu kita masukkan misal IP-nya itu 192.168.1.1 ya teman-teman. Lalu untuk remote address-nya yang mengarah ke si router customer itu saya ingin IP address-nya 192.168.1.2. Oke. Saya rasa untuk ininya sudah selesai ya teman-teman. Kita play lalu oke. Nah, di sini jangan lupa tambahkan ya teman-teman agar tidak lupa. Jadi untuk si server itu dia tadi IP-nya itu 192.168.1.1 ya teman-teman. Kita coba taruh di sini. Lalu untuk yang si customer itu dia mendapatkan IP 1.2 ya teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba konfigurasi di
si customernya ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ke menu PPP lalu ke interface kita add. Nah, untuk di sini kalian cari yang namanya PPPoE client. Jika sudah kita masuknya. Untuk name-nya itu kalian bebas ya teman-teman. Lalu untuk interface-nya ini kalian fokuskan ke Ether 1. Nah, untuk selanjutnya kita fokus ke dialout. Untuk service-nya kita tutup dulu ya teman-teman. Kita fokuskan ke username dan password. Nah, untuk usernya itu sendiri kita bisa masukkan PPPoE strip nama kalian atau apa aja ya terserah teman-teman. Lalu untuk passwordnya itu 123 yang kita sudah definisikan tadi. Lalu untuk ininya kalian jangan lupa ya teman-teman, perhatikan untuk yang use vir DNS nya kita checklist dan yang add default root-nya juga kita checklist. Agar apa? Agar root customer itu bisa langsung internetan karena dia dapat pasokan ini dari si ISP tersebut ya teman-teman. Kita coba play. Oke. Lalu oke. Nah, di sini kita coba cek di active connection masih proses ya teman-teman. Oke, kita coba ke si server. Untuk active connection-nya juga masih proses mungkin ya teman-teman. Tapi di sini kita sudah berhasil untuk konfigurasinya. Lalu kita coba cek IP address. Oke, di sini belum ada ya teman-teman, mungkin masih proses. Kita tunggu. Oke, kita cek lagi di sini. Oke. Oke, di sini kita langsung saja ya teman-teman. Coba ping apakah bisa dari si customer ke si server. Kita coba ping ya teman-teman. Apakah sudah bisa? Kita coba ping IP-nya itu 192.168.1.1 ya teman-teman. Coba. Oke, masih belum bisa ya teman-teman. Nah, jadi setelah kita menunggu proses ya teman-teman, di sini kita coba ping ke si server apakah bisa. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kita coba IP route. Print ya teman-teman. Oke, di sini juga sudah terdaftar ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman terkait konfigurasi menghubungkan server ke klien. Oke, selanjutnya kita akan coba konfigurasi dari si kliennya ini agar bisa internetan ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba konfigurasi untuk si beberapa PC ini ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke Winbox, kita masuk ke router ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu bridge karena kita ingin dua interface ini dijadikan menjadi satu interface ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita add. Nah, untuk namanya itu kita masukkan bridge, lalu for ya teman-teman, bridge for PPPoE ya teman-teman. Oke. Lalu untuk kita play dulu. Agak lag ya teman-teman. Lalu oke. Nah, untuk portsnya kita add yang Ether 2 dan Ether 3 ya teman-teman. Ether 2
lalu Ether 3. Kita play lalu oke. Oke, jika sudah, kita coba ke menu IP address ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada. Kita coba akan tambahkan ya teman-teman untuk interface bridge-nya. Misal IP-nya itu kita ingin 10.10.10.1/24, lalu untuk interface-nya itu yang bridge ya teman-teman, bridge for PPPoE. Kita play lalu oke. Nah, jika sudah, selanjutnya kita juga akan setting di HCP server ya teman-teman, agar si virtual PC-nya bisa mendapatkan IP secara otomatis. Oke, kita pilih yang bridge for PPPoE. Next, kita next. Oke, kita kita ulang lagi ya teman-teman, mungkin ada yang salah. Next. Dan servernya itu dia saya ingin 8.8.8. Next. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan konfigurasi firewall NAT. Sini kita ke firewall NAT. Sini kita add. Nah, untuk out interface-nya itu kita pilih yang PPPoE out ya teman-teman. Jika sudah, untuk action-nya itu kita pilih yang MySQL. Kita play lalu oke. Oke, jika sudah, untuk lakukan pengujian insya Allah sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita cek dulu ke si virtual PC-nya. Oke. Nah, di sini kita coba request IP DHCP. Oke, kita tunggu ya teman-teman, soalnya agak lag. Lalu kita show IP. Oke, di sini gateway-nya sudah ada, DNS-nya juga. Selanjutnya kita ke virtual PC 2. Kita juga request IP ya teman-teman, DHCP. Oke, tunggu, kita show IP. Oke, juga untuk virtual PC 2 sudah ada ya teman-teman. Oke, kita selanjutnya coba ping ke internet, apakah bisa. Oke, kalian bisa lihat sudah bisa ping ke internet ya teman-teman. Jadi kita juga coba trace 8 titik. Jadi di sini akan lihat dari kemana gitu untuk menuju ke si ISP ini. Jadi yang pertama dia melewati gateway-nya, lalu yang kedua itu dia melewati yang ke si Ether 2 ini ya teman-teman, lalu langsung ke ISP itu. Oke, seperti itu. Nah, jadi mungkin cukup itu saja ya teman-teman terkait pembahasan kita di PPPoE ini ya teman-teman. Nah, jadi cukup itu saja pembahasan kita kali ini. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya.